Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Meliani dari kelas 20A1 D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta dengan NIM 200205040. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem urinaria. Mari kita langsung saja. Materi sistem urinaria. Yang pertama ada pengertian sistem urinaria, kedua ada anatomi dan fisiologi, yang ketiga ada proses pembentukan urin, yang keempat ada patologi sistem urinaria, dan yang terakhir yang kelima pengobatan, diagnosa, dan perawatan. Sistem urinaria. Sistem urinaria adalah sistem terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak digunakan dan dapat menyerap zat-zat yang masih digunakan. Organ pada sistem urinaria. Sistem urinaria terdiri atas ginjal, ureter, kantung kemih, lalu yang terakhir ada uretra. Ginjal sendiri yaitu mengeluarkan sekret urin. Ureter yaitu menyalurkan urin dari ginjal ke kantung kemih. Kantung kemih yaitu sebagai penampung urin, dan yang terakhir uretra yaitu untuk pengeluaran urin. Anatomi dan fisiologi sistem urinaria. Ginjal, yang pertama adalah ginjal. Apa itu ginjal? Ginjal berbentuk seperti ini. Ginjal adalah salah satu organ ekskresi yang menyaring darah dan hasil ekskresinya adalah urin. Ginjal berbentuk seperti kacang dan orang dewasa panjangnya sekitar 12-13 cm, lebar 5 cm, dan berat 120-150 gram. Fungsi ginjal. Yang pertama, pengeluaran zat sisa organik. Kedua, pengaturan konsentrasi ion-ion penting. Ketiga, pengaturan keseimbangan asam basa tubuh. Yang keempat, pengaturan tekanan darah. Dan yang kelima, pengeluaran zat beracun. Bagian utama ginjal. Ginjal terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah ada korteks. Yang kedua ada medula. Yang ketiga ada pelvis ginjal. Korteks sendiri adalah korteks merupakan bagian paling utama sebagai tempat yang menjadi muara urin berasal. Korteks mengandung nefron-nefron yang di dalamnya terdapat badan Malpighi. Badan Malpighi tersusun dari glomerulus, kapsula Bowman, beserta tubulus-tubulus yang mendukung proses filtrasi atau penyaringan. Filtrasi darah manusia dimulai pada bagian ini. Yang kedua ada medula. Medula adalah berbentuk seperti piramida-piramida yang terletak pada lengkung Henle. Medula berfungsi sebagai tempat berkumpulnya pembuluh darah kapiler dan kapsula Bowman. Yang ketiga ada pelvis renalis. Pelvis merupakan tempat penampungan sementara urin sesungguhnya yang sudah disaring sebelum dikeluarkan menuju kandung kemih. Jika pelvis sudah penuh, urin sesungguhnya akan mengalir dari ureter menuju kandung kemih. Fisiologi ginjal. Yang pertama, mengatur volume air, lalu mengatur keseimbangan ion yang optimal dalam plasma. Yang ketiga ada mengatur keseimbangan asam basa cairan, dan yang keempat ekskresi sisa hasil metabolisme. Yang kelima, membentuk hormon dihidroksida kolekalsiferol. Struktur ginjal. Struktur ginjal ada A. Korteks ginjal atau yang disebut korteks renalis, yaitu mengandung jutaan alat penyaring atau biasa disebut nefron. Fungsi nefron untuk membentuk urin secara filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Nefron terdiri atas badan Malpighi dan tubulus. B. Sumsum ginjal renalis. Pada sumsum ginjal terdapat suatu jaringan berbentuk kerucut yang disebut piramid. Piramid berguna untuk mengumpulkan hasil sekresi. Nefron dan bagiannya.
Nefron adalah unit terkecil dari ginjal yang menghasilkan urin. Bagian-bagian nefron sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kapsula Bowman, yaitu untuk mengumpulkan hasil cairan dari proses penyaringan glomerulus. Kedua ada badan Malpighi, tempat terdapatnya alat penyaring darah. Selanjutnya ada glomerulus, sebagai tempat proses penyaringan darah yang akan menyaring glukosa, garam, air, urea, dan asam amino untuk menghasilkan urin. Yang keempat ada tubulus contortus proximal, yaitu menghasilkan sebuah urin sekunder dengan kadar urea yang tinggi. Selanjutnya ada lengkung Henle, berfungsi supaya urin tidak dapat kembali ke tubulus contortus proximal. Selanjutnya ada tubulus contortus distal, berfungsi untuk melepaskan zat-zat yang tidak digunakan dalam urin sekunder. Yang terakhir ada tubulus collectivus, berfungsi pada proses pengumpulan urin dari tubulus contortus proximal yang akan dibawa ke pelvis. Bentuk nefron adalah seperti ini. Yang kedua ada ureter. Apa itu ureter? Ureter berbentuk seperti ini. Ureter adalah tabung atau saliran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Panjangnya sekitar 25-30 cm. Lapisan ureter ada dua, yaitu ada lapisan luar atau jaringan ikat atau fibrosa. Yang kedua ada lapisan dalam atau biasa disebut otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik setiap 5 menit sekali untuk mendorong urin ke ureter. Yang ketiga ada vesika urinaria atau biasa disebut kantung kemih. Apa itu kantung kemih? Kantung kemih berbentuk seperti ini. Kantung kemih merupakan kantung berongga yang dapat diregangkan dan volumenya dapat diselesaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Fungsinya sebagai reservoir urin. Biasanya dapat menampung sekitar 200-400 cc. Yang keempat ada uretra. Apa itu uretra? Uretra berbentuk seperti ini. Ini uretra laki-laki dan ini uretra perempuan. Uretra adalah saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Uretra pada wanita panjang sekitar 2,5-4 cm dan terletak antara klitoris dan pembukaan vagina. Selanjutnya, uretra pada pria panjangnya sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Selanjutnya, proses pembentukan urin. Yang pertama ada filtrasi. Filtrasi adalah proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh terjadi dalam glomerulus. Hasil filtrasi glomerulus atau urin primer. Proses filtrasi dalam glomerulus dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu tekanan osmotik dan pori-pori dalam kapiler glomerulus. Kedua ada reabsorpsi. Reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Zat yang diserap kembali adalah glukosa, garam-garam, ion organik, dan asam amino. Reabsorpsi terjadi pada tubulus contortus proximal. Hasil, filtrat tubulus atau urin sekunder. Yang ketiga ada sekresi atau augmentasi. Sekresi yaitu proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Pembuluh darah melepaskan zat-zat yang tak berguna ke urin sekunder pada tubulus contortus distal, lalu dialirkan ke tubulus collectivus, lalu saluran pengumpulan. Di saluran pengumpulan berlangsung penyerapan H2O, sehingga terbentuk urin sesungguhnya, lalu ke rongga ginjal, lalu ureter, lalu kantung kemih untuk disimpan sementara. Bila kantung kemih penuh, urin akan dikeluarkan melalui uretra. Ciri-ciri urin normal.
Yang pertama, jumlah rata-rata 1-2 liter sehari, tetapi beda-beda sesuai cairan yang dimasukkan. Yang kedua ada warnanya oranye pucat tanpa endapan. Yang ketiga, baunya biasa atau bisa sampai tajam. Yang keempat, berat jenis berkisar dari 1010 sampai 1025. Komposisi urin normal. Urin terutama terdiri atas air, ureum, dan natrium klorida. Jumlah persen air dan benda padat dalam urin adalah air 96%, benda padat 4%. Terdiri dari ureum 2% dan produk metabolik lain 2%. Selanjutnya kita membahas tentang patologi sistem urinaria. Yang pertama ada glomerulonefritis. Penyakit ini adalah peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus, ditandainya dengan hematuria dan proteinuria. Dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Penyebabnya yaitu infeksi bakteri atau virus, vaskulitis, dan kelainan sistem imun. Glomerulonefritis dibagi menjadi dua, yaitu glomerulonefritis akut dan glomerulonefritis kronis. Yang kedua ada sindrom nefrotik. Sindrom ini adalah sindrom yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal. Gejala utama sindrom nefrotik adalah penumpukan dalam tubuh atau edema dan menyebabkan proteinuria, menurunnya kadar albumin, perimbunan garam dan air yang berlebih, meningkatnya kadar lemak dalam darah. Contoh edema yang dimaksud tadi. Yang ketiga ada nefritis. Nefritis adalah peradangan ginjal yang ditandai dengan hematuria, proteinuria, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung kepada jenis, lokasi, dan beratnya reaksi kekebalan. Yang keempat ada gagal ginjal atau biasa disebut dengan renal failure. Gagal ginjal adalah penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan. Ginjal tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan, pembuangan, menjaga keseimbangan, dan produksi urin. Penyebabnya yaitu kencing batu, kanker, kista, dan lain-lain. Ada dua jenis gagal ginjal, yaitu gagal ginjal kronis dan akut. Ciri-ciri gagal ginjal. Yang pertama ada kepala pusing sulit berkonsentrasi, kedua ada rasa gatal berlebih atau ruam kulit, ketiga ada tubuh merasa kedinginan, yang keempat ada sesak nafas, kelima sakit daerah pinggang, dan yang terakhir ada hematuria. Yang kelima ada pyelonefritis. Pyelonefritis adalah infeksi bakteri pada salah satu atau dua ginjal disebabkan oleh Escherichia coli yang paling sering. Gejala tiba-tiba yaitu demam, menggigil, nyeri punggung bagian bawah, mual muntah, terjadi pembesaran ginjal keduanya. Yang keenam ada hidronefrosis. Hidronefrosis adalah pengembungan ginjal akibat tekanan balik terhadap ginjal karena aliran kemih tersumbat. Gejala yaitu rasa sakit pada perut dan panggul, mual, muntah, tidak bisa mengosongkan kandung kemih sepenuhnya. Ketujuh ada batu ginjal. Batu ginjal yaitu massa keras seperti batu yang berbentuk di sepanjang saluran kemih menyebabkan nyeri, perdarahan, penyumbatan, aliran kemih atau infeksi. Batu ini bisa berbentuk dalam ginjal atau kandung kemih. Proses pembentukan disebut urolithiasis. Gejala itu meliputi sering buang air kecil, sakit saat buang air kecil, jumlah urin yang keluar sedikit atau urin tidak keluar sama sekali. Batu ginjal dapat dipicu oleh beragam kondisi, seperti kurang minum air putih, berat badan berlebih, atau akibat efek samping operasi pada organ pencernaan. Endapan batu di dalam ginjal bisa disebabkan oleh makanan atau masalah kesehatan lain yang mendasari.
Yang kedelapan ada vesicoureteral reflux, yaitu aliran balik urin dari kantung ke ureter karena kelemahan sambungan vesicoureteral. Dapat menyebabkan pembesaran ureter dan ginjal. Gejala reflux vesicoureter yang paling umum adalah infeksi saluran kencing. Yang kesembilan ada sistitis. Radang kantung kemih disebabkan oleh infeksi bakteri, penggunaan alat semprot pembersih genital wanita, penggunaan tabung kateter dalam jangka lama. Gejala sistitis adalah: yang pertama, frekuensi buang air kecil meningkat, rasa sakit atau perih saat buang air kecil, kram pada perut bagian bawah, nyeri saat berhubungan seksual, urin berwarna keruh atau berbau menyengat, urin berdarah, lemas, dan demam. Ke-10 ada ureteritis. Ureteritis adalah peradangan pada uretra atau saluran kencing. Penyebabnya yaitu bakteri E. coli. Gejala yaitu ada darah pada urin, nyeri, demam, gatal, rasa sakit saat berhubungan seksual. Ke-11 ada struktur uretra, yaitu penyimpanan lumen uretra karena fibrosis pada dindingnya. Penyebab yaitu kelainan bawaan, operasi, infeksi. Gejala yaitu ketidakmampuan untuk buang air kecil atau ketidakmampuan mengontrol proses buang air kecil. Kondisi ini disebut juga retensi urin. Rasa nyeri dan panas saat buang air kecil, lemahnya aliran urin untuk berkurangnya jumlah urin. Yang selanjutnya kita membahas tentang pengobatan, diagnosa, dan perawatan sistem urinaria. Pengobatan, diagnosa, dan perawatan. Pengobatan. Yang pertama ada hindari obat-obatan nephrotoksik atau obat yang mengganggu fungsi ginjal. Yang kedua ada penyesuaian dosis obat-obatan. Yang ketiga ada persiapan terapi pengganti ginjal. Selanjutnya ada diagnosa dan perawatan. Yang pertama ada kateterisasi, yaitu pemasukan tabung ke tubuh seperti melalui uretra ke dalam kandung kemih untuk penarikan urin. Yang kedua ada sistoskop, yaitu alat untuk memeriksa bagian dalam kandung kemih dan juga digunakan untuk menghilangkan benda asing, untuk operasi, dan untuk bentuk lain dari perawatan. Yang ketiga ada dialisis, yaitu pemisahan zat dengan saluran melalui membran semi-permeable. Dialisasi digunakan untuk membersihkan tubuh dari zat-zat yang tidak diinginkan. Nah, jadi begitu teman-teman penjelasan dari saya tentang sistem urinaria. Semoga bermanfaat dan paham ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.